Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayasari dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Ingin melakukan wawancara kepada Saudari Novi mengenai kepercayaan diri mahasiswa terhadap masa depan. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Saudari Novi untuk melakukan perekaman video lalu menguploadnya ke YouTube. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Sebelumnya, ya, gimana harinya Novi? Alhamdulillah, hari ini cukup senang. Sejauh ini aman nggak selama kamu kuliah? Untuk sejauh ini selama 4 semester, alhamdulillah aman-aman saja. Oke. Kapan kamu itu nggak ngerasa takut buat gagal dalam menjalani sebuah tantangan? Yang pastinya pasti ada rasa takut, tapi dijalani aja lah dulu. Gimana kamu tuh gimana kamu tuh mengatasi rasa takut kamu akan kegagalan? Mengatasinya itu ya biasanya kayak cari tempat untuk menenangkan diri sejenak dulu, kayak jumpai kawan dulu, kayak mana untuk mencari solusinya, gimana caranya untuk mencari sebuah pemecah masalahnya itu supaya nggak takut. Terus kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk berani mencoba sesuatu yang baru? Hampir setiap saat, cuman mungkin ada kendala-kendala. Terus gimana cara kamu tuh ngadapin tantangan besar ketika mencoba sesuatu yang baru? Gimana cara menghadapi tantangan besar ketika mencoba sesuatu yang baru? Cara menghadapinya biasanya ya cara bismillah aja dulu. Oke. Terus kapan kamu tuh mulai nyadar kalau pentingnya nganggap diri sendiri itu berharga? Sejak mulai menyadarinya tuh sejak saat menginjak umur 17. Sweet 17. Iya. Oke. Terus gimana kamu tuh ngembangkan sikap menganggap diri kamu tuh berharga dalam kehidupan sehari-hari? Yang terutama itu kayak yang paling pasti itu kayak mengenali diri sendiri, karena kita tuh harus tahu gimana diri kita, karena yang cuma tahu tuh kita gitu. Oke. Kapan kamu tuh merasa yakin sama kemampuan kamu sendiri dan nggak terpengaruh sama pendapat orang lain? Tergantung sih, kalau misalnya kayak dalam proses belajar mengajar selama di kelas, biasanya itu ketika duduk di depan, kawan tuh yang di depan kan biasanya rata-rata di belakang. Iya, Saya lebih sering duduk di depan. Di situ saya merasa lebih fokus gitu. Terus gimana kamu tuh ngelola tekanan atau ekspektasi dari orang lain biar nggak mempengaruhi keyakinan kamu sama keyakinan kemampuan diri kamu sendiri? Kalau untuk itu biasanya jarang sih didengar gitu aja. Biarin aja. Terus gimana kamu tuh ngembangkan kemampuan untuk tetap tenang saat mengerjakan tugas atau menghadapi situasi sulit? Biasanya gimana deh? Gimana kamu tuh ngembangkan kemampuan untuk tetap tenang saat mengerjakan tugas atau menghadapi situasi sulit? Biasanya itu kayak dengan cara cari sesuatu hal yang baru yang bisa untuk melampiaskan untuk sementara. Oke. Kapan kamu tuh biasanya ngadepin situasi yang kayak memerlukan ketenangan dan dalam mengerjakan sesuatu? Kayak misalkan ngerjain tugas itu lebih sering di kamar, di dalam tempat yang tenang. Terus kalau misalnya lagi banyak masalah tuh lebih sering tidur, kalau nggak tidur tuh keluar. Oke. Kapan kamu tuh biasanya ngerasa siap buat hadapi tantangan?
merasa siap itu hampir setiap saat, tapi enggak juga sih kayak gitu. Masih bingung kadang. Iya. Terus bagaimana kamu tuh mempersiapkan diri secara mental atau fisik sebelum menghadapi tantangan? Bagaimana Anda mempersiapkan diri secara mental Dan fisik sebelum menghadapi tantangan. yang pastinya dengan cara ini ya, terutama badannya harus sehat. Terus kalau secara mental harus tahan, kayak misalkan udah harus siap dengan apa yang akan dihadapi ke depannya. Benar-benar. Terus gimana kamu tuh nanganin rintangan atau kegagalan dengan pola pikir positif? Dengan cara kayak berpikir positif, kayak Percaya. percaya aja, kayak nggak ada sih sesuatu yang kita mulai coba itu tanpa basa-basi langsung berhasil, nggak ada, pastinya ada kegagalan. Terus kayak selalu berpikir positif aja, kayak oh ini karena Allah maunya kayak kita kayak gini dulu. Oh iya, benar. Terus gimana kamu tuh mengembangkan kebiasaan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari? Kebiasaan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dengan cara melakukan hal-hal yang positif, kayak membereskan rumah itu bisa bilang hal yang positif juga. Terus gimana kamu tuh ngebantuin orang lain buat mengembangkan keyakinan sama kemampuan mereka sendiri? Dengan cara meyakinkan diri mereka bagaimana sebenarnya mereka, jangan sampai mereka tuh merasa kayak aku tuh sebenarnya nggak bisa, jangan sampai kayak gitu. Kayak ngebantu mereka buat yakin sama diri mereka dan membuat pikiran mereka itu terbuka karena Allah kayak bakal bantuin dia suatu saat gitu. Benar-benar. Terus gimana kamu tuh memperkuat keyakinan kamu terhadap kemampuan diri sendiri ketika ngerasa kayak ragu atau nggak yakin? Untuk ragu atau tidak yakin pasti ada ya, tapi caranya itu kayak bawa tenang biasanya sih, kayak sholat, bawa hijab gitu ya, walaupun masih ada rasa takut tapi insya Allah pasti nanti bakal hilang. Kapan kamu tuh mulai ngelatih diri jadi kayak pandai bersyukur dalam segala situasi? Gimana? Kapan kamu tuh mulai melatih diri sendiri untuk menjadi pandai bersyukur dalam segala situasi? Kapan gitu? Hampir di setiap saat, cuman yang namanya manusia ini kadang ada masa saat tiba-tiba kayak ya aku kok gini ya, aku kok gitu ya, pasti ada. Cuman kayak meyakinkan diri lagi, oh sebenarnya aku tuh kayak gini loh. Lebih seringnya pada saat kayak bercermin mau pergi aja gitu, merasa memuji diri sendiri ya, di situ rasa bersyukur ada. Terus bagaimana kamu tuh mengembangkan kebiasaan untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Kapan Anda menerapkan kebiasaan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? menerapkannya itu seperti Kayak ada contohnya gitu. Pada saat apa kamu tuh mulai bersyukur? biasanya kayak kalau di kelas pada saat presentasi itu kayak kalau bisa menjawab tuh kayak punya rasa syukurin tersendiri, karena memang jarang ada kesempatan bisa ngomong di depan kelas, memberanikan diri itu jarang gitu. Terus bagaimana kamu tuh mendorong diri kamu untuk lebih fokus mencari solusi daripada terpaku sama masalah? Gimana cara kamu tuh mendorong diri kamu untuk lebih fokus mencari masalah daripada kayak nge-stuck di masalah itu aja gitu? Kayak kamu tuh gimana cara kamu tuh keluar dari masalah? Biasanya lebih sering jumpai teman, kayak
minta tolong, Solusi. selalu sharing untuk mencari solusi gimana ini. Pas nanti kalau dikasih saran nanti bakal dipikir-pikir lagi, oh iya benar, kalau memang benar nanti bakal dilakuin. Terus gimana juga cara kamu tuh ngutamain mencari solusi daripada kayak terlalu menganalisis masalah. Maksudnya Kayak misalnya ini gimana tuh cara kamu tuh kayak ngutamain cari solusi nih daripada kayak menganalisis masalah secara berlebihan, kayak terlalu teliti gitu sama masalahnya gitu. lebih kayak lebih ke ini aja sih, kayak karena pengen cepat keluar dari masalah itu aja gitu. Ah, ya benar. Terus kapan tuh kamu mulai hati-hati dalam nilai situasi? Di saat pikiran kacau, hati itu nggak tenang, itu lebih berhati-hati dalam situasi apapun. Terus gimana cara kamu tuh nilai informasi dengan hati-hati? Kayak kamu dapat informasi tuh dengan hati-hati gitu. Gimana? Lebih mencari inti masalahnya lagi, kayak informasi itu dapatnya dari mana. Nah dari situ nanti ditanya lagi tuh, biasanya dari mana ini kayak gini, dapatnya dari mana. Kalau memang kurang pas dari orang A, kita cari ke orang B seperti itu. Terus gimana nih mastiin kalau kamu tuh nggak terjebak dalam sudut pandang tertentu, tapi tetap terbuka sama pandangan yang berbeda gitu. Nah, maksudnya apa? Kayak misalnya kamu tuh nggak di satu pendapat aja, kamu bakalan dengerin nggak pendapat yang lain gitu. Itu pasti, karena pendapat orang-orang itu kan beda-beda tuh. Nah jadi di setiap orang yang berpendapat dan memberi pendapat kepada kita tuh jangan kita bungkam, biarkan saja mereka memberi pendapat terhadap kita. Apa yang mereka katakan itu cukup didengarkan saja. Berarti kayak sama deh, berarti jawabannya kayak sama deh dengan yang selanjutnya, kayak gimana kamu tuh nanganin situasi di mana sudut pandang Anda berbeda dengan sudut pandang orang lain. Tapi jawabannya sama-sama. Terus gimana nih kamu tuh menilai keberhasilan dalam memisahkan diri dari pendapat atau kepentingan pribadi dalam situasi tertentu? Ini seperti apa maksudnya? Kayak kamu tuh nilai keberhasilan kamu tuh kamu pisahin dari memisahkan diri dari pendapat atau kepentingan pribadi dalam situasi tertentu. Misalnya gini, kamu tuh berhasil, terus kayak kamu tuh bakal kayak misahin diri nggak dari masalah pribadi kamu gitu. Untuk itu ya pasti supaya tidak terganggu aja. Terus gimana nih cara kamu tuh mastiin kalau dalam ngambil keputusan kamu dapat misahin diri dari pendapat atau kepentingan pribadi Anda? Memastikan bahwa mengambil keputusan dapat memisahkan diri dari pendapat atau kepentingan pribadi Anda. Sulit ya, karena biasanya mengambil keputusan itu pasti ada aja termasuk kepentingan pribadinya. Ya kayak mood gitu, sesuai mood gitu. Sesuai mood juga. Kalau moodnya lagi nggak bagus, pasti ngambil keputusan juga kurang bagus. Terus kapan nih terakhir kali kamu tuh kayak ngubah pandangan kamu dengan diskusi atau debat setelah disajikan dengan bukti baru atau argumen kuat? Kayak misalnya kamu tuh kapan kamu tuh terakhir kali kayak ngubah pandangan kamu di sebuah kelompok, kayak kelompok diskusi, tapi udah disajiin nih ada kayak bukti baru yang kuat tuh udah ada, tapi kamu tuh kayak kayak kapan kamu tuh ngubah gitu loh? Hampir nggak ada sih kalau di kelas. Nggak ada.
Terus gimana kamu tuh nilai keberhasilan seseorang dalam mengubah pandangan mereka ketika disajikan dengan bukti baru atau argumen yang kuat? Menilai Menilai keberhasilan seseorang dalam mengubah pandangan mereka ketika disajikan dengan bukti baru atau argumen yang kuat. maksudnya gimana tuh? Terus gimana kayak kamu tuh gimana kamu tuh kayak nilai keberhasilan orang untuk mengubah pandangan mereka pas udah ada bukti yang baru atau kayak argumen yang kuat gitu. Tergantung apa yang mereka sajikan tadi. Kalau memang bukti itu benar adanya, di situ saya merasa kayak oh iya mereka benar. Terus kapan terakhir kali kamu tuh kayak mengkomunikasikan proses pengambilan keputusan dan alasan di balik keputusan yang Anda buat secara terbuka dan jujur? Maksudnya tuh Kapan nih kayak terakhir kali kamu tuh kayak kayak komunikasi gitu proses kalau pengambilan keputusan kamu tuh benar gitu, benar atau jujur gitu. Kayak kamu mungkin kayak maksudnya ini mungkin kayak kamu nanya pendapat orang lain mungkin ya. Nanya kapan terakhir kali kayak gitu. Kalau keputusan yang kamu ambil ini benar gitu, benar nggak gitu, jujur gitu. Kapan? terakhir kali kan ya terakhir kali mungkin ya selama di perkuliahan. Kayak apa keputusannya itu seperti ini, kayak kemarin nih ada program PPL ke Malaysia. Nah itu tuh salah satu yang membuat mengambil keputusan seperti ini. Kemarin itu sempat yakin mau ke Malaysia, cuman terkendala dengan dana, jadi kayak mikir nanti kayak gini, jadi kayak seolah-olah tuh ngambil keputusannya memang diseleksi, cuman berdoa itu kok bisa jangan masuk, dan ternyata benar. Saya tuh merasa kayak ternyata keputusanku tuh benar dalam kata aku tuh nggak gini, ternyata ada hikmahnya di balik seperti itu. Terus gimana nih cara kamu tuh mastiin kalau komunikasi untuk ngambil keputusan, terus kamu tuh tetap menghormati privasi individu dan informasi yang sensitif. Kayak misalnya kamu tuh lagi ngobrol nih dengan teman, terus kamu tuh bakalan jaga privasi teman kamu nggak tentang informasi sensitif dia gitu. Gimana Anda memastikan bahwa dalam proses jadi kayak ngambil keputusan, terus kamu kayak menghargai individu tersebut, terus kayak menghormati privasi individu tanpa melibatkan keputusan mereka gitu. Memastikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan saya bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang saya buat. Terus terlepas dari hasilnya tuh biasanya kalau ngambil keputusan kayak ya biasanya ngambil keputusan yang jarang sih ngambil keputusan kayak seperti itu, soalnya semenjak di perkuliahan ini jarang, gimana ya, adaptasi sama teman tuh bagus, cuman kurang deket aja kayak gitu. Nggak Jadi mendalam gitu nggak lah ya. nggak secara mendalam, jadi cuma sekedar aku punya teman di kuliah. Nah, kayak gitu. Terus nih kapan nih terakhir kali kamu tuh kayak ngerasa tanggung jawab penuh sama keputusan yang kamu buat sendiri? Saat saya ngambil keputusan itu, disitulah saya merasa oh aku harus bertanggung jawab atas apa yang udah aku pilih. Kayak misalnya kayak mau
mau PPL nih kayak gitu kan. Berarti mau nggak mau apapun yang terjadi namanya pengen kuliah, Iya. apa itu harus ditanggung jawab, dipertanggungjawabkan kayak gitu, harus dijalankan dengan baik. Terus gimana kamu tuh mastiin kalau proses ngambil keputusan tuh itu tuh punya tanggung jawab sama keputusan yang dibuat? Gimana tuh? Kayak gimana nih menurut kamu tuh, kayak kalau kalau kamu ngambil keputusan, kamu tuh kamu tuh bakalan bertanggung jawab penuh nggak sama keputusan yang kamu buat? Ya, pasti, karena apa yang saya ambil, keputusan apa yang saya ambil itu adalah apa ya, itu adalah tanggung jawab saya. Jika saya nggak memenuhi tanggung jawab itu, maka dampaknya akan kembali ke diri saya. Terus gini, gimana tuh kamu nanganin situasi dimana konsekuensi dari tindakan atau keputusan pribadi tidak sesuai dengan harapan kamu? Biasanya tuh kayak apa ya, ini sih menjawabnya kayak Sabar gitu nggak sih? kalau dibilang sabarnya belakangan sih, pastinya nggak nerima. Iya. Kalau untuk menerimanya tuh cukup lama juga, kayak kadang harus menyalahkan diri sendiri dulu, kayak Kenapa ngambil keputusan ini gitu. Terus nih, kapan kamu ngerasa sulit nerima konsekuensi dan tindakan atau keputusan pribadi Anda? Terus gimana cara kamu ngelola perasaan tersebut? Gimana tuh? Kayak yang tadi tuh kan, kayak kan tadi dia nanya nih gimana cara kamu nanganin nih kalau misalnya kamu ngambil keputusan, gimana cara kamu nanganinnya. Nah yang ini nih, kapan kamu tuh kayak ngerasa sulit buat nerima keputusan pribadi kamu. Terus gimana cara kamu gimana cara kamu kayak mengelola perasaan kamu ketika keputusan pribadi kamu tuh salah gitu. Cara menghadapi diri sendiri itu sulit sih sebenarnya, cuman kayak bawa tenang aja, walaupun nggak tenang pikirannya, tapi kayak seolah-olah jumpa kawan itu udah ngerasa happy aja gitu, berusaha untuk tetap tenang, karena takutnya kalau nggak tenang terlampiaskan ke teman-teman yang lain. Terus gimana nih kamu nanganin situasi di mana tantangan atau hambatan muncul dalam proses menyelesaikan tugas atau tanggung jawab dengan baik? Menangani situasinya misalnya kayak menangani situasi dengan tanggung jawab atau hambatan muncul dalam menyelesaikan tugas atau tanggung jawab, kayak ngerjain tugas tiba-tiba ada hambatan atau tantangan itu muncul kayak gitu ya. Iya. Kayak tetap tenang, tetap sabar, kayak berusaha tetap berpikir positif aja dulu gitu loh. Kayak aku nih bakalan bisa kok ngerjain. Bisa gitu, cuman kalau misalnya memang terasa belum yakin di saat itu, biasanya kayak tinggalkan aja tugas itu dulu, buat tenang dulu pikirannya, baru nanti lanjutkan kembali. Terus kapan kamu tuh ngerasa kalau komitmen untuk menyelesaikan tugas tuh atau tanggung jawab dengan baik memiliki dampak positif pada kinerja Anda secara keseluruhan? Maksudnya gimana? Jadi kayak kapan nih kamu tuh kayak ngerasa kalau berkomitmen untuk menyelesaikan tugas atau tanggung jawab tuh menyelesaikan tugas dengan baik, menyelesaikan tugas atau tanggung jawab dengan baik tuh kayak punya dampak positif pada kinerja atau secara keseluruhan. Kayak kamu tuh punya komitmen untuk menyelesaikan tugas, terus ternyata dengan kamu bertanggung jawab atau menyelesaikan tugas tersebut, itu tuh ada dampak positifnya dengan kinerja kamu secara keseluruhan.
Kapan? Di saat apa yang saya komitmen selama itu tuh ternyata berhasil, nampak hasilnya di depan mata gitu. Kalau boleh tahu itu kapan terjadinya tuh? Kayak misalkan punya usaha bisnis nih, Ya. nah ternyata hasilnya ada, nampak di mata. Nah di situ saya berasa yakin bahwa rasanya tanggung jawab saya dan aku tuh komitmen selama ini tuh berhasil. Oke, terus kapan nih kamu tuh kayak ngerasa punya sikap buat bertanggung jawab atas kesalahan, terus cari solusi buat perbaiki, terus sudah diperbaiki, itu tuh kayak membantu Anda tumbuh dan berkembang sebagai individu, itu kapan? Di saat pernah merasa terpuruk, ya masih kayak misalkan kesalahan bertanggung jawab atas kesalahan kan, kayak ada satu kesalahan yang udah saya bikin misalnya kayak gitu. Nah saya ternyata di situ harus dicari nih solusinya, memperbaikinya, terus kayak membantu tumbuh dan berkembang itu tadi biasanya pas apa ya, kayak ngerasa SMA atau selama kuliah gitu? cuman yang paling terasa itu selama dari SMA menuju kuliah. Oh, itu baru kayak kamu ngerasa kayak ternyata tuh punya sikap bertanggung jawab atas kesalahan tuh bisa ngebantu kamu tuh tumbuh buat berkembang gitu. Oke, terus gimana nih cara kamu buat mastiin kalau kamu tuh belajar dari kesalahan yang kamu buat dan menghindari mengulangi di masa depan? Cara mengingat apa yang pernah dilakuin, kayak misalnya sebelum bertindak itu kayak pikirkan dulu apa yang mau dilakuin itu tadi bermanfaat tidak, ada dampak positifnya tidak. Jika tidak ada, kalau bisa jangan dilakukan, karena mungkin apa yang mau dilakukan ke depannya ini akan sama kayak yang dulu. Terus gimana kamu tuh kayak pastiin kalau tindakan proaktif yang kamu ambil sejalan dengan visi dan tujuan kamu, baik secara pribadi maupun profesional. Kayak kamu tuh memastikan diri kamu tuh kalau tindakan yang kamu ambil itu tuh sejalan dengan visi dan tujuan kamu. Terus itu tuh baik secara pribadi maupun profesional. Terus gimana cara pastikan? Cara memastikan bahwa tindakan yang saya ambil dan sejalan dengan visi dan tujuan tuh biasanya dengan mana ya, kayak apa yang mau dilakukan sama apa yang udah direncanakan itu kayak tiba-tiba secara tidak langsung tuh udah apa ya, sejalan aja kayak ternyata oh ini kemarin yang kupikirkan ternyata udah aku lakuin. Terus kapan nih terakhir kali kamu tuh kayak bertindak proaktif dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah tanpa menunggu perintah atau instruksi dari orang lain? Gimana situasinya dan bagaimana Anda meresponnya? Terus kayak misalnya kamu tuh kapan kamu tuh terakhir kali kayak nyelesain tugas tuh nyelesain tugas atau masalah tuh tanpa tunggu perintah dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri, itu kapan? Terakhir kali itu mungkin udah lama, karena setiap ngerjain tugas tuh kayak apalagi tugas kelompok itu pasti ngedeadline, karena kalau nggak ngedeadline jarang kali siapnya, kayak bukan jarang kali siap, mungkin siap tapi kayak lebih seneng pas deadline-nya aja gitu.
Terus kapan nih kamu mulai lebih fokus ke masa depan daripada ke masa lalu? Untuk mulai lebih fokus pada masa depan daripada masa lalu itu eh, sebenarnya umur 17, kayak semenjak waktu di Man tuh udah lebih mementingkan masa depan daripada masa lalu, kayak lebih nggak peduli sih sama yang lalu-lalu kayak gitu kan, lebih kayak Kan nggak mungkin kita mikirkannya stuck di masa lalu Nah, aja gitu. lebih kayak apa yang harus aku buat besok ya, besok tuh aku harus gimana kayak gitu, apa yang mau aku tuju, apa yang mau aku inginkan tuh harus tercapai apapun yang terjadi, pokoknya kayak harus dapat gitu. Oke. Terus gimana kamu tuh belajar dari pengalaman masa lalu tanpa terjebak di dalamnya? Kayak ambil hikmahnya. Misalkan masa dulu tuh, kalau mungkin tanpa masa lalu tuh kayak nggak ada pengalaman, nggak ada pengajaran untuk kita, kayak misalkan nih dulu pernah ranking sekian, ya rankingnya rendah misalnya dia kan nggak masuk 5 besar. Nah dari situ tuh jadi pengalaman untuk kedepannya. Oh iya, karena aku nggak belajar nih kemarin, karena banyak mainnya nih, makanya aku bisa ranking sekian. Maka untuk selanjutnya tuh jangan dilakukan lagi. Terus kapan waktu yang tepat bagi kamu buat kayak explore minat sama pengetahuan baru? Kapan apa bagaimana? Ya kapan waktu yang tepat, kayak kapan nih waktu kamu tuh buat kayak jelajahi atau explore minat kamu atau pengetahuan baru gitu, kapan? Di waktu kapan gitu? Lebih ke masa yang agak senggang gitu, karena waktu yang saya punya tuh cukup padat, kayak jadi kalau misalkan ada waktu senggang, di situ saya bisa menyalurkan bakat saya, kayak tari misalnya kayak gitu. Misalnya ada kegiatan tari, di situ saya ikut, ada eventnya. Oke. Terus gimana nih cara kamu tuh bisa ngatasin rintangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam proses mengejar pengetahuan baru? Karena sekarang Cara kamu tuh kayak ngatasin rintangan atau hambatan yang nantinya mungkin muncul waktu ada pengetahuan baru datang ke kamu. caranya dengan gimana ya, cara mengatasinya itu, cara mengatasi rintangan atau hambatan yang akan datang itu dengan cara kayak dipertimbangkan lagi dengan baik, untuk proses untuk kayak mengejar pengetahuan yang baru tuh, kayak misalkan dapat ilmu-ilmu baru nih. Itu kamu punya rintangan atau tantangan hambatan itu tuh gimana cara kamu tuh ngatasinnya? Misalnya dengan cara kayak diperhitungkan kembali, kayak diperhatikan lagi, Atau ilmu apa yang masuk nih gitu, pengetahuannya seperti apa dulu nih. Kalau misalkan memang pengetahuannya ini lebih bermanfaat, kayak dimasukkan aja lagi ke istilah kayak mengupgrade kembali lah ilmu yang lawas kayak gitu. Oke. Terus kapan nih kamu tuh kayak mempertimbangkan pro sama kontra sebelum membuat keputusan? Gimana? Kapan kamu tuh mempertimbangkan pro dan kontra sebelum membuat keputusan? Kapan? Biasanya sebelum mengambil keputusan tuh udah dipikirkan terlebih dahulu ya. Karena sebelum mengambil keputusan kayak diperhatikan lagi nanti apa nih masalah yang akan muncul. Kalau misalkan kita lakukan ini, apa dampaknya? Kalau misalnya kita lakukan ini, manfaatnya apa? Jika nggak ada manfaatnya ya nggak usah gitu. Oke. Terus gimana nih cara kamu tuh kayak mastiin kalau kamu tuh telah mempertimbangkan semua pro dan kontra dengan cermat? Saat keputusan tadi ya, Iya. keputusan yang saya ambil itu berhasil, ada manfaatnya, ada dampak positifnya untuk saya dan orang lain juga. Terus kapan nih kamu mulai belajar buat mengendalikan emosi dalam mengambil keputusan? Kapan mulai belajar untuk mengendalikan emosi dalam mengambil keputusan itu, kapan ya, kayak
pas apa ya, bingung sih kayak karena pasti ada emosi yang Iya. bergejolak, cuman kayak mana ya, Mas, bisa nggak dikendalikan kamu nih kapan nih kamu tuh kayak mulai belajar kayak ngendaliin emosi kamu buat ngambil keputusan tuh, nah, itu kapan? Entah itu semenjak kuliah atau semenjak umur berapa gitu kamu tuh kayak ngendaliin emosi kamu buat ngambil keputusan. lebih di saat kuliah ini sih. Kuliah. Nah, kalau dulu waktu mungkin masa ininya masih temperamen kali, kalau untuk sekarang masih udah bisa. Terus gimana kamu tuh bisa bedain antara keputusan yang diambil berdasarkan emosi yang berlebihan dan keputusan yang rasional? Membedakannya, kalau misalkan keputusan yang diambil itu Secara berdasarkan emosi pasti sering gagal. Pasti sering gagal. Nah, kalau yang rasional tuh pasti kayak lebih berasa, karena kadang kalau emosi tuh nggak pernah mendengarkan pendapat dari orang lain. iya benar. Nah, kalau rasional tuh pasti lebih sharing ke kawan apa pendapatnya tuh, kayak menerima pendapat dari orang lain juga. Oke. Terus kapan nih waktu yang tepat buat kamu buat nerima masukan tambahan sebelum membuat keputusan yang penting? Maksudnya ini seperti apa tuh? Tuh kapan nih waktu kamu kayak kapan waktu yang tepat bagi kamu tuh kayak untuk meminta masukan nih sama teman kamu misalnya kan sebelum membuat keputusan yang penting? Bisa waktu misalkan kayak udah nggak bisa lagi nih untuk dibawa pikir Sendiri. apa berpikir sendiri, di situ mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Terus gimana cara kamu tuh dapat ningkatin kemampuan kamu membuat keputusan yang rasional? Cara saya dapat meningkatkan kemampuan tuh untuk membuat keputusan yang rasional tuh biasanya dengan ya, lebih mengeksplor diri aja, kayak apa yang udah diambil itu rasanya benar, kayak udah pernah oh ini aku kemarin ngambil keputusan kayak gini, udah Kalau misalnya ada nih dampak positifnya kayak gitu kan. Nah, disitulah saya merasa kayak berarti kalau kedepannya aku lebih bagus dari ini, aku bisa. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan yang bisa tanyakan kepada saudari Novi. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak menyinggung untuk saudari Novi, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.